Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya di video berikut ini. Di video kali ini kita akan berbicara tentang konduktor dan isolator panas. Konduktor panas adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Jadi semua bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor panas. Contohnya adalah semua jenis logam dan kaca. Jadi logam itu banyak ya anak-anak. Ada aluminium, tembaga, besi, seng, nikel, kobal, apalagi ya, stainless steel, baja. Semua itu logam dan semuanya merupakan konduktor panas. Isolator panas. Nah, isolator panas adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahkan dia dapat menghambat panas. Menghambat panas mengalir ya, itu isolator panas. Contohnya plastik, karet, kayu, mika, kain, ebonit. Berikutnya penggunaan bahan konduktor panas. Jadi beberapa benda yang menggunakan bahan konduktor. Contohnya alat memasak. Nah, kenapa alat memasak menggunakan bahan konduktor? Agar biar bisa panas sehingga makanan dapat matang. Contohnya seperti panci, wajan, itu terbuat dari konduktor panas ya. Yang kemudian lemari es atau AC ya. Nah, ini apa tujuannya? Dia terbuat dari tembaga. Tembaga itu konduktor. Tujuannya dibuat dari konduktor panas adalah agar panas dapat cepat dialirkan dari lemari es ke udara sekelilingnya. Ini fungsinya kenapa kumparan atau lilitan radiator terbuat dari tembaga. Tembaga itu konduktor ya. Ini dia tujuannya. Selanjutnya, penggunaan bahan isolator. Yang pertama, pegangan panci. Bukan hanya pegangan panci saja ya sebenarnya. Ada pegangan setrika ya. Nah, kenapa dibuat dari isolator? Jadi pegangan panci ini biasanya terbuat dari karet atau plastik atau ebonit ya, itu biasanya. Dia bahan isolator, kenapa? Agar tidak panas saat memegang panci. Sama dengan pegangan setrika ya, juga terbuat dari bahan isolator. Contohnya dari plastik. Kemudian tatakan meja. Nah, tatakan meja ini biasanya dibuat dari kain. Kain itu isolator. Nah, tatakan meja itu kan gunanya untuk meletakkan panci panas atau wajan panas setelah dari kompor ditaruh di meja. Nah, itu supaya apa? Supaya meja tidak rusak. Sehingga mencegah panas langsung ke meja ya. Sehingga meja tidak cepat rusak. Selanjutnya, pipa uap air panas. Nah, pipa uap air panas juga menggunakan bahan isolator yaitu asbes. Jadi asbes itu isolator ya anak-anak. Nah, apa tujuannya digunakan asbes pada pipa uap air panas? Ini dia tujuannya, mengurangi keluarnya panas dari uap air ke udara sekelilingnya. Jadi panas yang dihasilkan oleh uap air itu supaya nggak cepat keluar, nggak mudah keluar, maka dibuatlah menggunakan bahan isolator yaitu asbes ya. Kemudian termos. Nah, termos ini ada termos air panas, ada termos es ya. Nah, ini dia tujuannya ya. Dia juga menggunakan bahan isolator. Jadi tujuannya mempertahankan benda panas tetap panas, benda dingin tetap dingin. Jadi kalau termos air panas mempertahankan air tetap panas. Kalau termos es berarti mempertahankan es tidak cepat mencair. Nah, itu ya. Itulah beberapa beberapa benda yang menggunakan bahan isolator. Selanjutnya, ada lagi benda yang menggunakan konduktor sekaligus isolator. Jadi, benda ini ada konduktornya juga ada isolatornya dan itu perlu. Contohnya setrika. Nah, setrika bayangkan kalau nggak ada, setrika itu kan untuk manas ya, pakai konduktor iya. Tapi kalau nggak ada isolatornya,
Bagaimana? Bisa nggak kita nyetrika? Kan nggak bisa. Jadi ya biasanya yang dipakai isolatornya adalah pegangannya ya. Sehingga bisa dipegang, sehingga kita bisa nyetrika. Nah ini juga teflon. Teflon itu kayak panci, terus ada gagangnya panjang. Ya, ini teflon, panci teflon. Kemudian kompor. Kompor juga harus ada isolatornya. Gimana kalau kita mau megang kompor, mau matikan kompor, jadi ada isolatornya, ada konduktornya. Kalau nggak isolator semua ya nggak bisa. Nanti kompornya kena api terus meleleh dia kalau nggak bahan konduktor. Jadi ini ya, jadi ada konduktornya, ada isolatornya. Jadi masih banyak lagi lainnya, itu tugas kamu nanti ya. Demikian penjelasan saya tentang konduktor dan isolator. Semoga kamu paham. Kalau belum paham, ya putar bolak-balik supaya paham ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.